Hari Minggu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di dunia maya, khususnya TikTok dan termungkin di YouTube saya upload ini. Ini Minggu habis sholat subuh. Ada rencana apa? Pergi kah? Beberes rumah kah? Atau mau kemana nih hari Minggu? Atau mau ngapain? Kalau duitnya mencukupi sih enak di jalan-jalan, mau ke mall, mau tempat wisata. Kalau budgetnya nggak ada, santuy aja di rumah, nyuci baju, beberes-beres. Nah, penting ada aktivitas lah, khusus untuk yang nggak punya budget lebih ya. Kalau untuk yang punya budget lebih sih bisa lah, tambahin juga datang kunjungi rumah saudara. Kalau saya tipikalnya orang yang segan kalau ke rumah saudara nggak punya duit, itu rasanya gimana gitu, nggak enakan aja. Memang saudara pasti nggak ngarepin hal yang seperti itu, yang penting kita datang aja udah pasti senang. Tapi ya itulah, kalau di saya ya, perasaan di saya tuh nggak enakan kalau nggak bawa ya duit lebih lah, minimal untuk ngasih yang anak-anak kecilnya di rumah itu, di rumah saudara itu. Ya sebenarnya sih nggak ada keharusan seperti itu ya. Nah itu pemikiran saya aja sih selama ini. Makanya saya jadi jarang bertamu ke rumah saudara, karena mikirin budgetnya ini. Itulah, hari Sabtu, hari Minggu, kalau ada budget berlebih, sekarang anak-anak udah ngerti. Entah jalan-jalannya ke mall, entah jalan-jalannya ke Monas, yang agak jauhan kemana kemarin itu. Ya intinya jalan-jalan yang ngeluarin duit. Nggak ada yang namanya nggak ngeluarin duit jalan-jalan itu. Ya minimal ongkos transportasi lah, sama ongkos makan itu pasti kalau jalan-jalan itu. Ya itulah. Kalau ke rumah saudara nggak enak juga kalau nggak ada bawaan buah kah, kue kah, untuk ya buah tangan lah istilahnya ya. Sama, mesti ada budget. Padahal di saat sekarang ini luar biasa, memang daya beli masyarakat turun banget. Duit yang didapat bulanan itu bener-bener harus dipressing-pressingin pengeluarannya. Kalau enggak, belum sebulan udah habis. Beneran, kasihan juga sih pedagangnya jadinya. Rakyat menahan untuk beli, sedangkan pedagang juga butuh duit untuk perputaran modal. Ya mau gimana lagi, kondisinya memang lagi lesu. Kecuali barang-barang kebutuhan harian yang dijual di pasar ya, model beras, sayur, ya seperti itulah. Ekonomi kita benar-benar lagi tidak sehat. Mau disalahin siapa coba? Kebijakan ekonomi mikro ini termasuk lingkupnya pemerintah yang menentukan arah kebijakannya. Mungkin rakyat akan kembali lagi bergairah untuk daya belinya ya, jika pemerintah mereduksi pajak-pajak itu. Ya minimal kalau pemerintahnya niat nih, yang baru ini pemerintahan si Gemo ini niat mau membantu rakyat, turunin lagi tuh PPN-nya.
Bukan malah nanti mau dinaikin jadi 12%, turunin jadi 10% lagi. Karena multiplier efeknya itu, multiply efek berantainya. Anda naikkan pajak 1%, nanti kata si Erlangga Hartarto waktu sebelum dia masuk kabinet baru, karena memilih keberlanjutan bersama Prabowo, maka kebijakannya juga akan dilanjutkan, itu menaikkan PPN dari 11 ke 12. Sekarang aja daya beli rakyat udah benar-benar lesu, kalau dinaikkan PPN jadi entahlah, speechless lah. Bayangkan sendirilah. Memang kesannya 1% itu sedikit ya, tapi kalau udah berlipat-lipat ganda efek dominonya, kondisi yang seperti ini wallahu alam bisawab lah, bagaimana nanti rakyat ini reaksinya. Kalau Prabowo berniat mau menghapuskan hutang UMKM yang orang-orang kecil, ya alhamdulillah bagus. Tapi yang sebenarnya berdampak besar ketika PPN itu dikembalikan aja jadi 10%. Insya Allah daya beli akan menguat, rantai ekonomi rakyat kecil pun akan bisa berputar rodanya ya, roda perekonomian mikro itu. Kalau daya belinya lemah, ya para pedagang pun juga stok barangnya menumpuk. Kalau stok barang menumpuk, yang menyewa gudang juga keberatan untuk sewa gudangnya karena barangnya nggak gerak, sedangkan biaya sewa keluar. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan retail, khususnya kalau makanan ya, menghadapi kerugian di sisi expired. Makanan yang expired jadi kerugian kan. Makanya pemerintah nggak usah muluk-muluk lah, stimulus ini stimulus itu. Untuk rezim baru ini jangan naikkan PPN, karena si Erlangga ngomongnya itu karena memilih keberlanjutan, maka 2025 PPN akan kembali dinaikkan 1%, dari 11 menjadi 12%. Ini kita sudah di ambang akhir Oktober 2025, artinya tinggal 2 bulanan lagi. Benar-benar 12% PPN itu ngefek berat bagi harga barang-barang yang dibutuhkan rakyat. Udahlah, kalau emang Presiden Prabowo itu berniat melapangkan penderitaan rakyat, tekanan ekonomi yang luar biasa ini, kembalikan PPN itu jadi 10%. Kalau niat mau mengeruk penghasilan lebih, naikkan cukai rokok yang gak guna itu. Udah jelas-jelas rokok itu merugikan masyarakat, khususnya bagian kesehatannya. Coba deh naikkan cukai rokok itu. Sri Mulyani sebenarnya udah bagus, dia niat dari dulu, dia naikin niatnya ya, mau naikin cukai rokok. Naikin aja gak apa-apa, jadi 50.000 kayak cukai rokok. Tapi cukong-cukong rokok kan kesel. Kenapa? Karena penghasilannya bakal berkurang drastis. Target market mereka siapa? Orang-orang susah. Para perokok akut banyak kan orang-orang susah. Makanya kalau seandainya rokok dimahalin, orang susah ini akan mikir ulang, mending dia beli makan daripada ngerokok. Kalau PPN, barang-barang yang diperlukan rakyat itu yang dinaikkan, walaupun cuma 1%, berat multiple efeknya. Tapi kalau rokok nggak ada multiple efeknya. Yuk bersuara, galangkan suara kita, tuntut agar rezim ngembaliin PPN jadi 10%. Cukai rokok dinaikkan aja jadi 50.000 nggak masalah. Paling yang keberatan para perokok berat. Kalau mereka niat sehat, insya Allah dengan cukai berat ini mereka akan libur merokoknya. Dah ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.